bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, kali ini saya akan mensosialisasikan apa itu rumah belajar. Ini saya share screen ya. Sudah kelihatan? Halo. Kelihatan buatan G? Kelihatan ya? Pak Riza kelihatan enggak Pak share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Apa itu Ya, rumah kelihatan. belajar? Ada yang pernah dengar rumah belajar? Mungkin ada yang pernah membuka portalnya. Nah, rumah belajar itu merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, portal rumah belajar ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusdatin atau Pusat Data dan Teknologi Informasi. Portal rumah belajar ini dapat dimanfaatkan mulai dari siswa dan guru, itu mulai dari PAUD sampai dengan SMA atau SMK sederajat. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, secara gratis. Portal rumah belajar ini bisa diakses, Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui laman belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di dalam rumah belajar ini ada 4 fitur utama. Yang pertama yaitu sumber belajar, kelas maya, bank soal, dan laboratorium maya. Sumber belajar, kalau di sumber belajar ini nanti isinya adalah konten-konten berupa video, ada konten web atau multimedia pembelajaran interaktif, ya, web. Kalau ini secara tampilan ketika kita belum login. Jadi ada konten audio dan video, konten terbaru web. Nah, kalau yang ini setelah login. Setelah login itu nanti akan ada tambahan menu yaitu konten saya, tambah konten, kemudian ada web saya dan tambah web. Jadi konten-konten yang ada di sini itu merupakan kontribusi dari Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua nanti bisa berkontribusi, misalkan mempunyai video pembelajaran atau sebuah karya multimedia pembelajaran interaktif, itu bisa diunggah di sumber belajar. Yang kedua ada kelas maya. Kelas mayanya modelnya berarti Learning Management System atau LMS. Kalau yang ikut PPG tahu namanya LMS. Kalau yang ikut PPG biasanya kan pakainya LMS-nya dari pusat langsung. Kalau ini LMS yang dibuat oleh Pusdatin, atau kalau mau yang gratisan itu sama dengan Google Classroom. Itu Google Classroom itu termasuk LMS. Jadi bisa buat kelas maya,
kemudian bisa diisi siswanya, ya, bisa tatap muka, bisa juga. Nah, untuk mendaftar, ini harus didaftarkan sebagai penyelenggara dulu. Jadi sekolah harus mendaftar dulu sebagai penyelenggara, baru nanti guru mendaftar, dan baru siswa bisa masuk sebagai siswa didik dari guru tersebut. Fitur yang ketiga ada bank soal. Nah, bank soal ini merupakan kumpulan soal dan evaluasi siswa. Nah, di bank soal ini ada mulai dari SD sampai dengan SMK, kemudian ada sekolah luar biasa. Nah, siapa yang membuat bank soal? Sama Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu pengen atau mempunyai soal, bisa juga diunggah di sini. Fitur yang keempat ada laboratorium maya. Yang namanya laboratorium itu kan berarti tempat praktikum, tempat simulasi. Tapi ini bentuknya maya. Maya itu berarti nanti bisa memakai aplikasi langsung di situ. Nah, di sini. Cuma karena ini fiturnya menunya masih ada SMP dan SMA. Jadi belum ada untuk yang SD. Di samping fitur utama, itu ada fitur pendukung, yaitu yang pertama itu ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra. Kemudian ada PKB, ada edugame. Ini yang paling terbaru adalah edugame. Edukasi dan game, jadi permainan edukasi. Untuk konten budaya, ini ada contoh-contohnya, ada banyak di sini tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian kalau buku sekolah elektronik, berarti ini buku-buku yang bentuknya PDF, mulai dari PAUD sampai dengan SMK. Untuk yang fitur wahana jelajah angkasa, ini sangat menarik. Ini kalau bentuknya kita online langsung, ini bisa diperbesar, diperkecil, bisa melihat bintang, ya, rasi-rasi bintangnya, kemudian bisa melihat seluruh planet. Kemudian ada yang suka menulis, ini karya bahasa dan sastra. Apabila Bapak Ibu punya bakat menulis, ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, kemudian ini yang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, apabila Bapak Ibu ingin memperoleh sertifikat atau ingin mengikuti pelatihan-pelatihan, ini bisa melalui Simpatik namanya, Sistem Informasi Manajemen Pelatihan berbasis TIK. Nah, termasuk yang pembatik itu daftarnya di sini mulai dari level 1, level 2, sampai dengan level 4. Saat ini level 4. Kalau ini yang fitur edugame. Edugame di sini kemarin saya lihat ada sekitar 20-an permainan. Ini permainan ini bisa dimainkan tapi hanya secara online. Tapi ini sangat menarik kalau untuk anak-anak. Nanti kalau bisa dicoba saat pembelajaran, kalau sudah tatap muka itu bisa dicoba. Nah, selain melalui portal atau bisa dilihat melalui desktop, komputer atau laptop, rumah belajar juga bisa diakses melalui aplikasi Android dengan cara install di Play Store, cari di Play Store, kemudian ketik rumah belajar, kemudian klik install. Install seperti biasa. Jangan lupa berikan bintang 5. Karena ini dengan mendukung program
atau portal yang dibuat oleh pemerintah itu, karena kita kan di naungan Kemendikbud ya, seharusnya kita juga mendukung program-program. Semakin banyak para Bapak Ibu guru yang mempunyai video pembelajaran atau mempunyai karya-karya itu bisa diunggah dan nantinya semakin lengkap di sana. Untuk saat ini memang belum begitu lengkap, tapi sudah mulai lengkap. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu guru semua. Nah, ini adalah media sosial dari Rumah Belajar, yaitu Rumah Belajar Kemdikbud untuk yang Facebook, kemudian ada yang YouTube. Ini juga sering untuk streaming dengan Pak Kepala Pusdatin, kemudian Pak Menteri juga. Kemudian ini Twitternya Pustekom. Kalau dulu memang namanya Pustekom, kalau sekarang sudah diganti Pusdatin. Ada Instagram Belajar Kemdikbud. Itu untuk yang Rumah Belajar.